Bagaimana saat bulan puasa habis berhubungan suami istri bangunnya kesiangan, apakah puasanya sah? Sah kalau niatnya sebelum azan subuh. Maaf cakap berhubungan dia jam 4, habis itu dia tertidur, setelah jam 5.30 baru dia terbangun, masuk dalam azan subuh dalam keadaan berhadas besar, tapi niatnya sudah ada tadi, sah. Tapi kalau tak ada niat puasa maka tak sah. Pak Ustadz yang saya hormati, dalam Quran dinyatakan bahwa solatlah untuk mengingat aku, sementara sewaktu kita solat ingat macam-macam. Karena saya, bagaimana cara mengingat Allah dalam solat Pak Ustadz? Yang pertama, ketika berwudu hati sudah mulai khusyuk. Ingat tu di mana? Ingat tu di sini. Sini letak ingat, jantung yang berdegup, situ letak ingat. Maka ketika wudhu itu sudah mulai ingat. Ketika air masuk ke dalam mulut, keluar dosa dari mulut. Ketika air membasuh muka, keluar dosa dari mata. Ketika air menyiram tangan, keluar dosa dari telah tangan. Ketika air menyapu kepala, keluar dosa ikut kepala. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Makanya ketika berwudhu tak boleh ngobrol, jangan ngobrol. Ya, ada orang mau wudhu sambil ngobrol, itulah. Selesai wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, hati tetap khusyuk. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Dari tempat wudu ke dalam tak boleh tasbih. Tasbih, apa itu tasbih? Menjalinkan jari jemari, membunyi-bunyikannya. Keretak, jangan. Tasbih boleh, tasbih. Jaga hati, tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai. Yang dicakapkan di mulut, konekkan dengan di hati. Apa kata mulut? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu kata dia di dalam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Saya tidak menyuruh ibu bapak menghafal bacaan. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Bukan menghafal. Pahami saja, ucapkan, konek ke hati. Makanya solat itu mulut bergerak. Ya Khabbab, ada sahabat Nabi namanya Khabbab ibn al-Arz. Ya Khabbab, ya Nabi itu kalau solat mulutnya bergerak atau tak bergerak? Kata Khabbab, Nabi itu kalau solat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu Nabi mulutnya bergerak? Bittirabi lihiyatih, karena aku tengok jenggotnya bergerak. Maka saya heran tengok orang solat diam saja. Mulut bergerak. Bismillah. Alhamdulillah. Dengar tak suaranya? Hamsah. Dia agak-agak didengar telinga kita. Yang mendengarnya telinga kita, bukan telinga kawan sebelah. Bagaimana hukumnya jika sakit karena sihir, mati karena Allah, atau gimana Pak Ustadz? Orang yang terkena sihir, dia tidak pernah ke dukun. Ini syaratnya. Dia kena sihir, dia pergi ke dukun, tak sempat taubat. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia percaya kepada cakap sedukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Hadis kedua, man atakahinan au arrafan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada cakap dukun, falam faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafirlah dia terhadap apa yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu sabar dia, berobat dia dengan ruqyah, membaca ayat-ayat Allah, maka mati dia, mati dalam keadaan syahid. Orang yang mati dalam keadaan disihir, santet, magic, begu ganjang, 7 apa lagi, black magic, maka dia mati syahid. Walaupun kita selalu berzikir, Allah belum memberi kesembuhan Pak Ustadz. Sebelum tidur malam, ambil wudhu, solat sunat witir 3 rakaat. Ayat pertama Sabbihis, kedua Kuliah, ketiga Kulhu. Kalau tak hafal, Kulhu 3 kali. Kul. Habis solat, baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, pangkal Al-Baqarah 5 ayat, wa ulaika humul muflihun. Setelah itu ayat kursi, setelah itu ujung Al-Baqarah 3 ayat dari lillahi mafiz, kul huwallah 3 kali, kul bil falak sekali, kul am bin nas sekali, 7. Saya ulang balik,
Fatihah sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat, Qul Huwallahu 3 kali, Qul Falaq sekali, Qul A'udzu Binnas sekali. Tiupkan ke air. Tiupkan ke air. Habis itu diminum. Bisa juga ditiupkan ke ember besar, dimandikan. Air yang sudah dibacakan tak boleh dipakai untuk cebok, harus habis mandi. Setelah dibacakan, ditiupkan ke tapak tangan. Sapukan ke muka, ke kepala, ke badan. Baru tidur malam. Sebelum tidur malam, sehabis maghrib, sehabis asar. Habis asar, habis maghrib, sebelum tidur malam. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihan Ikhwanul Muslimin sehingga Amerika Israel membenci Ikhwanul Muslimin? Ikhwanul Muslimin punya sistem politik, Ikhwanul Muslimin punya sistem tentara, Ikhwanul Muslimin punya sistem ekonomi. 3 yang paling ditakuti orang: politik, tentara, ekonomi. Hebat politik, tak ada tentara, digulingkan. Hebat tentara, tak hebat politik, dijegal orang. Hebat tentara, hebat politik, tapi tak hebat ekonomi, maka akan didikte orang. Ketiga-tiga ini punya Ikhwanul Muslimin. Apa hubungan Ikhwanul Muslimin dengan kemerdekaan Republik Indonesia? Presiden Soekarno mengutus menteri menjumpai pendiri Ikhwanul Muslimin, Imam Syahid Hasan Al-Banna, langsung ke Kairo untuk mengucapkan terima kasih karena Hasan Al-Banna mewakili Ormas Ikhwanul Muslimin, partai Islam waktu itu. Status Ikhwanul Muslimin waktu itu adalah partai Islam, bekerja sama dengan rakyat Mesir untuk menyokong kemerdekaan Republik Indonesia. Gambar-gambarnya bisa dicari di internet. Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna, kemerdekaan Indonesia. Enter, dapat, download. Kalau sudah dapat, share, bagikan ke kawan-kawan. Sudah saya download kok nggak dapat Pak Ustadz? Paket habis. Saya ingin bertanya tentang riba. Sebuah keluarga kecil, suami, istri dan anak. Sekarang suami sudah berhenti kerja karena menghindari mudarat. Istrinya juga begitu, ingin menghindari mudarat dosa riba. Istri bekerja di bank, tapi masih mempertimbangkan. Bagaimana jika suami istri berhenti dengan kebutuhan biaya hidup? Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ulama Ikhwanul Muslimin, sekarang tinggal di Qatar, di ibu kota Qatar namanya Doha, sebagai dosen Fakultas Syariah Ilmu Hukum Islam. Kata beliau, kalau orang itu bekerja di tempat riba, kalau dia keluar dia bisa mati karena tak makan, maka dia memilih antara dua, pilih mati atau pilih riba. Tak boleh pilih mati, maka dia boleh pilih riba dalam keadaan darurat. Dalilnya akhafud dararain, boleh memilih mudarat teringan ketika pilihannya antara dua, mati atau makan babi. Boleh makan babi, tapi jangan lama-lama. Sementara dapat pisang, setelah dapat pisang tinggalkan babi. Begitu juga dengan ini. Sementara kau dapat kerja yang layak, kerja dulu di situ, alasannya mudarat. Setelah itu barulah pindah. Mudah-mudahan Allah berikan kerja yang layak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.